Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar salat subuh berjamaah yang kita jalani saat ini atau selesai baru saja selesai. Mudah-mudahan kita juga sempat menjalankan salat qobliyah subuh. Rakaat subuh, rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu keyakinan kita karena itu adalah dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus kita yakini, itu adalah bagian yang tidak terbantahkan dari keimanan kita. Apapun sejauh riwayatnya itu sahih, itu harus kita yakini bahwa jalan menjalankan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ya kalau logika kok 2 rakaat cuma paling 3 menit 4 menit bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita lihat kekayaan para konglomerat dunia itu kan sekian triliun dolar, bukan hanya triliun rupiah. Tapi itulah bagian dari keimanan. Keimanan itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Pertimbangan logika itu ada batasnya. Dengan demikian, kalau semuanya dilogikakan, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya contohnya seperti itu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Maghrib isya kok dekat? Ya contohnya seperti itu masih ada lagi. Jamaah rahimakumullah. Nah, salah satu pesan Rasulullah itu adalah Inama busni tamaya makrimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak kalian. Akhlak itu apa? Kadang-kadang kalau kita menggunakan, sebenarnya kalau bahasa Arab itu kan bagi yang belajar bahasa Arab itu kan kosakatanya terjemahnya itu lebih kaya. Bahasa yang digunakan untuk kitab suci itu masih seperti itu. Kita tidak usah terlalu merasa resah kok tidak bahasa Indonesia yang dipakai. Itu realitas seperti itu. Wallahu alam. Nah, kalau kita lihat sejarah di Al-Qur'an saja, bagaimana kisah para nabi itu diceritakan, memang mereka-mereka yang diutus para nabi dan rasul yang tercantum di Al-Qur'an itu memiliki konsep tauhid yang ilahiyah, ketauhidan yang kemudian pada akhirnya kan sebagian dari golongan mereka itu kan menyalahi dari konsep tauhid itu. Di kita ya kita akui saja lah ya, kita kan ditakdirkan lahir di Indonesia, bahwa kalau kita lihat sejarah Indonesia itu konsep ketauhidan itu maling tidak ada catatannya. Wallahu alam apakah ada suatu kelompok mereka tertentu yang konsep ketahuitan itu ada atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam sejarah yang kita pelajari dari sejarah nasional itu adalah tidak. Tentu saja itu bukan suatu yang harus merasa kita rendah hati atau rendah diri dan kemudian merasa tidak enak kenapa bukan kita. Kalau kita contoh yang lainnya, Cina itu dari dulu sudah banyak penduduknya. Bukan sekarang-sekarang aja, dari dulu itu yang seperti itu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana peradaban itu peradaban umum ya, diawali oleh Yunani dan sebagainya, diteruskan oleh Cina, kemudian Italia dan oleh Renaissance, kebangkitan industri dan sebagainya. Mereka sudah banyak bentuknya. Kalau kita lihat di Quran ataupun hadis itu kan tidak ada catatan bahwa ada Rasul yang diutus ke Cina. Nah, kita nggak perlu bertanya kenapa seperti itu. Nah, dengan demikian maka dengan kondisi-kondisi seperti itu kepasrahan logika dalam menerima realita itu kita pada akhirnya kan akan mendorong dari kita itu ya untuk menerima apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dengan keterbukaan dan kita berusaha maksimal untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya sebagai khotamah Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita menjauhi segala larang. Itulah sebenarnya kalau kita lihat inti ketauhidan kita itu seperti itu. Ada istilah iman, Islam dan sebagainya sampai takwa, mukhlis, muhsin dan sampai dengan mutakin. Tapi inti utamanya itu adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita, dan sebagai yang nanti akan minta pertanggungjawaban kepada kita terhadap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah baik mahdoh ini adalah sesuatu yang sudah patokannya itu baku, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sekarang misalkan hubungan adalah hubungan sesama manusia, ya belum nas yang seringkali dikatakan sebagai ibadah sosial,
itu adalah tidak terlepas dari apa-apa yang telah atau apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pegang. Dunia itu berubah, yang tidak berubah itu adalah patokan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Sebagai orang Islam harus sanggup seperti itu. Saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari Rasulullah SAW dalam suatu hadis. Saya ambil intinya saja. Jadi ada suatu saat seorang, ya saya kan biasa ya Rasulullah itu kan sebagai apa namanya narasumber, kemudian narasi nasihat dan sebagainya. Kalau ada masalah-masalah yang mengganjal di hati para sahabat itu kan pasti dia nanya ke Rasulullah. Nah, pada suatu saat ada seorang sahabat yang ya Rasulullah bilang saya suatu nasihat yang padat, yang singkat tapi padat. Nah, seperti itu. Singkat nggak padat ada, tadi singkat yang kemudian isinya kurang padat, padat yang panjang juga ada tentu saja. Nah, Rasulullah menjawab ada 3 hal intinya seperti itu. Yang pertama, jika kamu sholat, maka anggaplah atau punyalah pikiran atau punya perasaan bahwa sholatmu yang terakhir. Apa maksudnya seperti itu? Salah satu maknanya kan semua dari apa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Kalau itu adalah sebagai suatu sholat yang terakhir, ini adalah kehidupan kita yang terakhir. Dan pada akhirnya kan semuanya harus kita jawab terhadap hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau dengan demikian, kalau dalam sholat itu kan harus khusyuk dan tumakninah, maka kan usahakanlah sekhusyuk mungkin dan tumakninah mungkin. Karena kan tidak ada kewajiban di dunia lah Pak tidak untuk melaksanakan sesuatu yang harus khusyuk dan tumakninah yang berkaitan dengan sholat. Nah itu mudah-mudahan juga bisa kita renungi, kita resapkan. Sholat itu tidak hanya sekedar gerakan dan bacaan. Nah, itu mungkin salah satu syarat perlu kalau bahasa umumnya. Tapi kekhusyukan dan ketumakninahan itu kan sesuatu yang meningkatkan menunjukkan kualitas dari sholat kita. Nah kalau itu bisa disampaikan tanha anil fahsya wal munkar, tanpa khusyuk dan tumakninah itu adalah nonsen. Nah seperti itu. Jadi harus kita usahakan, kalau enggak kita kehilangan. Kalau kita sholat kita itu tidak pernah khusyuk dan tidak pernah tumakninah, jangan kita pernah berharap untuk bisa tanha anil fahsya wal munkar. Padahal itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, ini yang mungkin berkaitan dengan popularitas kehidupan saat ini. Jika kamu mengatakan sesuatu itu, jangan sampai suatu saat mengatakan kepada seseorang, jangan sampai suatu saat itu harus meminta maaf. Selama ini kan seringkali kan nggak apa-apa kita berbuat salah, yang penting minta maaf. Nah Rasulullah menyampaikan pesan itu. Jadi yang pertama adalah hablum minallah, sholat. Ini yang kedua adalah hablum minallah. Kalau mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu yang berinteraksi dengan pihak lain, jangan sampai kan berkata yang suatu saat itu mengharuskan kamu harus meminta maaf. Nah, kan itu. Di kehidupan sehari-hari kan nggak seperti itu. Yang penting kalau salah akui dan minta maaf selesai. Nah, pesan Rasulullah tidak seperti itu. Jauh lebih tinggi kualitasnya. Hati-hatilah dalam berbuat, dalam berkata, dalam bertindak. Jangan sampai nanti suatu saat karena tindakanmu, karena perkataanmu, karena perbuatan itu kamu harus minta maaf. So, kamu mau minta maaf. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah jangan sampai kamu mengarahkan matamu, intinya seperti itu, terhadap sesuatu yang diberikan atau dimiliki oleh dia lain. Jangan sampai iri hati. Dengan demikian maka kan pesan itu abadi. Pesan Rasulullah itu adalah abadi, tidak lekang karena panas dan tidak labuk karena hujan. Sekarang masih berlaku. Kecuali mereka kalau soal panitia kan yang hablum minan nas. Jangan sampai kita itu berbuat seenaknya apapun lah perbuatannya yang nanti yang penting kita bisa minta maaf. Bukan seperti itu sebagai seorang Islam. Kita harus hati-hati. Maaf itu memang suatu alternatif terakhir yang harus dilakukan. Tapi kalau bahasa kedokterannya atau bahasa medis kan preventif. Perbuatan itu lebih ditekankan oleh Rasulullah dibandingkan kuratif kan seperti itu. Pencegahan itu lebih diprioritaskan daripada pengobatan. Kalau dari suatu perkataan, suatu perbuatan, suatu tindakan yang pada akhirnya kan kita tidak hati-hati, terus kemudian pada akhirnya kita maaf, soalnya selama ini kan ya enteng-enteng aja. Yang penting kita minta maaf. Perkara dimaafkan atau enggak itu urusan dia kan seperti itu. Nah itu mudah-mudahan bisa memberikan suatu semangat pada kita semuanya kan atiullah kembali atiur Rasul. Jadi nanti suatu saat kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kan pasti akan ditanya dulu yang saya pesankan seperti itu sikapmu bagaimana? Nah kan itu. Syafaat itu kan kita butuhkan pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali hanya sekedar menerima apa-apa yang telah akan didapat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.